Tapi kita mau bahas sesuatu yang super duper keren. Yang bunyinya whoosh di langit sana. Kenalan yuk sama F-35 Lightning II. Dengar namanya aja udah gagah banget kan? Lightning alias petir. Bayangin aja, ini tuh bukan pesawat biasa yang kita naikin buat liburan ke Bali ya, Shay. Ini adalah jet tempur generasi kelima, alias generasi paling canggih yang ada sekarang. Kalau diibaratin HP, ini tuh udah iPhone seri paling baru. Hehe. Pokoknya F-35 ini didesain buat jadi jagoan di udara. Bisa nyerang, bisa bertahan, bisa ngintip musuh diem-diem. Gini deh gampangnya, pesawat ini tuh kayak punya 3 kepribadian dalam satu badan. 3 varian F-35 berjejer gagah di landasan pacu. F-35I, F-35B, F-35C. Jadi satu desain tapi bisa disesuaikan sama kebutuhan angkatan udara, laut, atau marinir. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, Shay! Salah satu kehebatan utama F-35 yang bikin negara lain pada ngiri tuh teknologi stealth alias silumannya. Apaan tuh siluman? Gampangnya gini, F-35 ini didesain biar susah banget dideteksi sama radar musuh. Di layar radar musuh dia kelihatan kecil, kayak seekor burung doang atau bahkan nggak kelihatan sama sekali. Dia bisa nyelonong masuk ke wilayah musuh tanpa bilang permisi terus tiba-tiba udah ada di atas kepala. Rahasianya, bentuk badan serba menyudut dan rata, nggak banyak tonjolan. Senjatanya disembunyiin di dalam perut pesawat, bukan digantung di sayap. Kalau senjata diganti luar, itu bakal mantulin sinyal radar. Seluruh badan dilapisi cat khusus yang menyerap gelombang radar. Jadi sinyal radar yang nembak ke dia nggak balik lagi, malah detailan catnya. Teknologi ini kasih keuntungan. Tembak dulu, baru kelihatan. Pilot F-35 bisa melihat musuh dari jarak sangat jauh sementara musuh masih nggak sadar. Kalau tadi kita udah bahas jubah gaibnya, sekarang kita bedah bagian otak dan mata dari si F-35 ini. Aduh, ini lebih bikin melongo lagi loh. Pesawat ini punya yang namanya sensor fusion. Apaan tuh? Bayangin di badan F-35 itu dipasang banyak banget kamera dan sensor super canggih. Dari depan, belakang, atas, bawah, semuanya ada. Otak komputernya ngumpulin semua informasi dari sensor-sensor itu, terus digabungin jadi satu gambar utuh di layar kokpit pilot. Jadi, pilotnya bisa melihat keadaan 360 derajat tanpa harus noleh-noleh. Salah satu yang paling canggih itu radarnya, namanya APG-AESA. Radar ini bisa ngelacak puluhan target di udara, dan juga ngelacak puluhan target di darat. Selain itu, radar ini dipakai buat perang elektronik. Maksudnya dia bisa ngejam atau mengganggu sinyal radar musuh. Nah, yang paling bikin geleng-geleng kepala itu helm pilotnya. Udah jago ngumpet matanya, awas otaknya pinter. Sekarang kita bahas tangannya alias senjatanya. Jangan kira karena badannya mulus nggak ada tonjolan. Dia nggak bawa apa-apa ya. Justru itu triknya. Semua senjata disimpan rapi di internal weapons bay, ruang senjata internal di perutnya. Ruang senjata internal terbuka, rudal siap diluncurkan. Ini penting buat jaga kemampuan siluman. Pas mau nembak, pintunya kebuka sebentar gelap, rudalnya meluncur pintunya nutup lagi kilat. Musuhnya nggak sempet sadar, cerdik banget. Apa aja yang bisa dia bawa? Macem-macem, Shay. Kombinasi rudal udara ke udara AIM-120 AMRAAM. Bom pintar dipandu GPS, bom pintar dipandu laser. Nah, setelah kita muji-muji terus dari tadi, sekarang kita bahas sisi lainnya ya. Biar seimbang gitu loh. Nggak ada yang sempurna di dunia ini. Kekurangan paling utama dari F-35 itu adalah harganya. Aduh, mending jangan ditanya deh. Bisa bikin pusing 7 turunan. Harga satu unit pesawatnya aja itu bisa lebih dari 1,5 triliun rupiah. Itu baru harga pesawatnya doang loh. Belum termasuk biaya perawatan, biaya operasional per jam terbang, biaya upgrade software. Kalau di total-total, program F-35 ini jadi program senjata paling mahal dalam sejarah umat manusia. Kenapa bisa semahal itu sih? Karena teknologinya super duper rumit. Cat siluman radar super pinter, sensor di mana-mana, helm miliaran rupiah. Membuat satu pesawat yang bisa melakukan semuanya itu tantangannya besar. Makanya banyak negara mikir-mikir 1000 kali sebelum mutusin buat beli F-35. Kantongnya harus stable banget. Oke, biar makin kebayang, kita coba bandingin si F-35 ini sama beberapa jet tempur lain. Misalnya, kita bandingin sama kakaknya sendiri, si F-11 Fighting Falcon yang legendaris itu. F-11 itu kan terkenal lincah, gesit, jagoan manuver di udara, dan harganya jauh lebih murah. Tapi F-11 itu jet generasi keempat. Dia nggak punya teknologi siluman. Jadi, di hadapan radar musuh, F-11 itu kelihatan jelas banget. Sementara F-35 bisa nyelinap tanpa ketahuan.
Jadi, F-35 menang telak di urusan gaib dan kesadaran situasional. Sekarang kita coba bandingin sama lawannya dari Blok Timur. Misalnya Sukhoi Su-35 dari Rusia. Nah, Su-35 ini terkenal banget sama manuver-manuvernya yang akrobatik dan bikin melongo, kayak manuver Cobra Pugachev itu loh. Dia super lincah. Dalam urusan adu lincah di jarak dekat atau dogfight, Su-35 ini bisa jadi lawan yang sangat merepotkan buat F-35. Tapi lagi-lagi, kelemahan utama Su-35 adalah dia nggak sepenuhnya siluman. Radarnya memang canggih, tapi F-35 didesain untuk bisa melihat Su-35 dari jauh sebelum dia sempat terlihat. Jadi perbandingannya gini, F-35 itu mainnya pakai otak dan teknologi. Nah, setelah kita ngobrol panjang lebar dari A sampai Z, sekarang kita sampai di kesimpulan. Jadi F-35 Lightning II ini bagus apa nggak sih? Jawabannya, ya tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Kalau kita lihat dari sisi teknologi, ini puncak rekayasa penerbangan militer. Kemampuan siluman, sensor canggih, helm pilot ala film fiksi ilmiah, menempatkan dia di liga berbeda. Dia pembawa perubahan, game changer. Tapi dari sisi ekonomi dan kepraktikan, banyak catatan. Harganya yang selangit, biaya perawatan yang super mahal. Ibarat mobil sport super canggih. Harga belinya mahal, pajaknya mahal, bensinnya boros, servis jengkel resmi mahal. Jadi, setiap negara harus ngitung baik-baik. Ini pertanyaan besar tanpa jawaban mudah. Kesimpulan adil, mahakarya teknologi penuh kompromi.